Terima kasih atas pertanyaan masalah keberadaan Otsus yang dapat di tanah Papua. Otsus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Lahir Otsus karena permintaan masyarakat Papua meminta merdeka kepada pemerintah pusat di Jakarta melalui tim 100 untuk menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Maka lahirlah otonomi khusus yang undang-undangnya dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan orang asli Papua. Keberadaan Otsus sudah mau hampir 20 tahun. Masyarakat kok bertanya-tanya, Otsus ini milik pejabatkah atau milik masyarakat? Saya merasa terpanggil sebagai kepala suku yang juga merasakan keprihatinan masyarakat saya. Masyarakat saya selama hidup, mulai dari tahun 2001 lahirlah Otsus, hanya bisa mereka berprasangka berkata Otsus itu binatang apa? Otsus itu manusiakah atau Otsus itu apa sebuah hewan? Bergulir Otsus itu berjalan, orang katakan Otsus, tapi bentuknya mereka nggak pernah tahu apa bentuknya apa benda atau bentuknya apa. Tapi masyarakat hanya bisa mendengar Otsus. Karena setahun mau masuk 20 tahun ini, masyarakat kok nggak pernah rasa. Kecurigaan masyarakat saya di perbatasan, Otsus itu mungkin hanya berlaku di daerah-daerah tertentu. Kadang-kadang bingung, kenapa kok ada uang Otsus kok kami bayar di sekolah anak-anak. Kami mau ke bank ternyata tidak bisa karena harus ada jaminan dan lain sebagainya. Kami ke rumah sakit kok uang kami malah dibayar, harusnya ada obat Otsus dikasih untuk kami orang Papua. Nah, dengan hal-hal ini muncullah puncaknya ketika mereka mulai merasakan itu sudah terjadi sesuatu kesenjangan di tengah masyarakat Papua, mulailah saling curiga, melempar persoalan kepada Jakarta, melempar persoalan kepada para pejabat Papua itu sendiri. Itu di masalah Otsus yang sekarang lagi dihangatkan. Muncul lagi ada faksi-faksi yang untuk kepentingan. Untuk Otsus ini harus ditolak, alasannya kami minta referendum, kami minta merdeka. Kalau menurut pendapat saya, Otsus itu dikasih adalah sebuah kapal yang mengangkut seluruh orang Papua naik di atas kapal ini untuk menuju kepada dermaga kesejahteraan. Dermaga kesejahteraan. Ini kapal kan ada Undang-Undang 21. Harusnya masyarakat Papua ikut kapal ini yang Undang-Undang 21 ini, itulah kapal orang Papua untuk bawa ke dermaga kesejahteraan. Malah tidak, terbalik, sebelum berangkat ke dermaga kesejahteraan mereka sudah sebagian binasa. Berarti ada kesalahan yang terjadi di tengah-tengah. Siapa kesalahannya? Apakah saya sendiri yang melakukan kesalahan itu? Ataukah ada juga beliau-beliau saya yang ada di Jakarta? Itu prasangka-prasangka dari setiap orang yang ada di Papua. Sebenarnya menurut pandangan saya, Otsus itu sudah merupakan suatu kesejahteraan yang paling besar bagi orang Papua dengan jumlah orang Papua cuma 1 juta sekian orang. Kok bingung kenapa Otsus kok mau ditolak? Otsus mau bilang minta referendum, minta merdeka. Ini kan pertanyaan aneh pertanyaan aneh bagi saudara-saudara saya sendiri terhadap penolakan Otsus. Yang kedua,
undang-undang sudah bagus karena dikasih oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki semua tuntutan yang dituntut oleh masyarakat Papua melalui tim 100 Bintang Merdeka kepada Presiden almarhum B.J. Habibie. Maka kasihlah negara melalui Presiden B.J. Habibie almarhum untuk orang Papua. Ini bukan undang-undang Republik Papua Barat. Ini undang-undang Republik Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau toh undang-undang itu kurang memberikan perlindungan kepada orang Papua, ya kalau hari ini mereka berteriak, ya berteriak itu dia apa dulu? Uang, saya kira uang cukup. Di mana yang lemah? Kalau perdasus-perdasis, peraturan daerah khusus, dan peraturan daerah provinsi, kalau toh memang Jakarta menganggap seumpamanya bahwa itu akan membahayakan negara, oke lah. Bapak Kementerian dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Hukum dan HAM, teman-teman di DPR RI, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, Bapak Mahkamah Agung, ya bisa memberikan solusi-solusi atau kementerian terkait lainnya untuk memberikan solusi-solusi terhadap peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi kalau memang itu dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam hal ini peraturan pemerintah. Karena kami adalah di daerah khusus, kalau perdasi dan perdasus itu memang bertentangan yang tidak mendasari pada undang-undang di atasnya, saya kira kan Bapak di pemerintah pusat kan bisa mengakomodir, menyampaikan bahwa ini diperbaiki. Dengan berakhirnya Otsus ini, memang banyak multitafsir rakyat Papua yang terbelah dua, memang saya akui. Prinsip idealisme mereka, ideologi mereka memang saya akui dipengaruhi oleh doktrin-doktrin organisasi terlarang. Organisasi yang sama sekali tidak membawa kesejahteraan para generasi mahasiswa sebagai pelopor pembangunan bangsa dan pembangunan masyarakat Papua itu sendiri, maka saya sebagai kepala suku memandang masyarakat saya walaupun terhimpit dengan dana-dana Otsus, walaupun itu terbungkus kecilnya nilainya di dana-dana pembangunan yang lain melalui APBD dan lain-lain, berarti kan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat saya. Tapi nyatanya di desa-desa, mereka bilang belum ada juga dana Otsus yang mereka lihat. Berapa besar dana Otsus yang dibagi kepada pemerintah kabupaten, kepada pemerintah kampung. Nah, kadang-kadang memang terjadi gesekan masyarakat kampung dengan kepala kampungnya. Tapi ya kepala kampung sebagai orang asli di situ selalu menerima apa yang masyarakat keluhkan. Karena mereka terima itu rata-rata dana Otsus itu tidak sampai juga 100 juta di kampung karena terbungkus dengan dana-dana lain. Makanya ditotalkan semua 100 juta. Nah, itu. Jadi dana Otsusnya sih tidak tahu berapa. Apakah 10 juta, 20 juta, nggak tahu juga. Nah, itu dana Otsusnya. Jadi kesalahan ini saya sebagai kepala suku yang juga sebagai seorang penjaga perbatasan di dua negara, PNJ dengan Indonesia, harapan saya cuma satu. Sesuai dengan hasil pertemuan saya dengan masyarakat,
Poinnya hanya satu yang mereka minta. Regulasinya, pasal-pasal dirubah yang tidak menguntungkan masyarakat asli Papua, karena mungkin mereka rasakan bahwa itu mungkin pejabat saja yang rasa, maka pasal-pasal tersebut harus dirubah. Itu hasil pertemuan ya, hasil pertemuan penjaringan aspirasi. Otsus lanjut. Kemudian undang-undang diamandemenkan, dalam arti undang-undang 21, pasal-pasalnya yang harus diamandemenkan. Karena tidak sejalan dengan apa yang masyarakat Papua rasakan. Yang ketiga, hak politik orang Papua harus diakomodir yang harus mendapat rujukan pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu hak politik itu misalnya kepala desa atau kepala kampung, camat atau kepala distrik, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, harus orang asli Papua. Nah, rujukan A ini yang dibilang hak politik itu harus mencantol kepada Undang-Undang Dasar 45 seperti yang dirasakan Aceh. Undang-undang itu ditinjau, tetapi undang-undang pemerintah provinsi Papua supaya tidak ada konotasi undang-undang otonomi khusus Papua. Nanti ada indikasi-indikasi lain menurut perasaan masyarakat gitu. Kalau boleh undang-undangnya dirubah. Mereka minta ada satu badan otorita khusus yang mengelola dana otsus yang harus keluar dari lingkaran gubernur Papua. Harus badan independen yang dibentuk oleh negara melalui Bapak Presiden untuk dikeluarkan badan ini melalui Menteri Dalam Negeri. Harus ada satu badan yang mengelola dana ini secara independen. Kemudian MRP dikasih tugas untuk pengawasan terhadap pengelola dana otsus yang ada pada badan independen itu. Karena roh dari Undang-Undang 21 itu ada di MRP. Maka MRP sebagai polisi yang mengawasi pengajuan permintaannya, transaksi pengeluarannya kepada daerah yang mengajukan permintaan otsusnya itu. Jadi MRP mendapat kewenangan untuk meneliti kebenaran daripada uang itu benar tidak untuk digunakan masyarakat asli Papua. Karena selama 20 tahun, MRP sama sekali tidak mengerti uang yang mengalir itu. Bukan untuk apa, hanya cuma disebut pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur. MRP dikasih tugas pengawasan yang itu. Ternyata 80% dana otsus dikelola oleh kabupaten kota. Kira-kira sampai hari ini, rakyat Papua sebagian besar dalam hal ini mahasiswa, menyuruh otsus dikembalikan, kemudian meminta referendum dan merdeka. Saya selaku kepala suku bertanya, saya kan yang gubernur, saya kan yang bupati wali kota. Kira-kira siapa yang salah ya? Itu menurut saya berarti saya salah mengelola dana itu. Ah, ini masyarakat ribut sudah, bikin penolakan otsus. Janganlah rakyat dikorbankan. Supaya jangan memaksakan masyarakat bilang otsus gagal. Otsus dikembalikan, referendum Papua merdeka. Tidak juga. Masa 19 tahun tidak ada jalan? Tidak ada jalan. Ini menurut saya.